Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keagungan dan kebijaksanaannya yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Adakah semua ini terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyempurnakan rahasianya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan sebatang pohon di atas lembah yang tandus, supaya dari tempat ini berdiri peradaban manusia, dan memancar dari lembah ini cahaya kenabian serta lahir dari rahimnya agama Islam untuk menerangi jagat raya dengan cahaya dan keadilan. Maka benarlah doa Nabi Ibrahim alaihi salam, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati, ya Tuhan kami." Yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Qs. Ibrahim 1437. Nabi Ibrahim alaihi salam kembali ke tanah airnya, Palestina. Dengan penuh harap, dia bermunajat kepada Tuhannya, "Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan mereka Alkitab Al-Quran, dan Al-Hikmah Sunnah, serta menyucikan mereka, sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Qs. Al-Baqarah 2:129. Jadi, kepergian Nabi Ibrahim alaihi salam tidak ada hubungannya dengan kecemburuan Sarah atau alasan lain, melainkan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dari luar, memang terlihat sulit dan sukar, tapi hakikat itu merupakan rahmat dan hikmah yang tinggi, serta kemaslahatan bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan bagi Nabi Ibrahim alaihi salam dua jalur kenabian. Pertama, keturunan Nabi Ismail alaihi salam lebih besar dari yang menjadi nenek moyang bangsa Arab. Kedua, di waktu yang bersamaan dianugerahkan pula kenabian kepada Bani Israel. Dalam selang waktu yang singkat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam seorang nabi bernama Ishak alaihi salam, kemudian Nabi Yakub, supaya garis kenabian tersebut lahir dari dua cabang, satu dari Bani Israel dan satu lagi dari keturunan Nabi Ismail. Sementara, keturunan Israel Yakub melahirkan banyak nabi dan rasul. Adapun, nabi yang datang dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam akan menjadi nabi terakhir dan pemimpin para rasul. Dia diutus untuk menebarkan kedamaian ke seluruh dunia, dan bukan hanya untuk suatu kaum atau etnis tertentu. Pertanyaannya adalah di mana benih unggul ini tumbuh? Rupanya di tengah-tengah gurun tandus nan terik, di mana Ibrahim alaihi salam meninggalkan anaknya karena dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya dari rasa lapar dan dahaga, maut tidak akan menjemputnya kecuali dengan izinnya. Sungguh di luar jangkauan manusia, ketika terik mentari di atas gurun yang gersang dan kering, berubah menjadi payung pelindung bagi Ismail kecil dan ibunya Hajar dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan maut, rasa lapar dan dahaga pun enggan menghampiri mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang menjaga mereka. Ismail kecil mengentak-entakkan kakinya ke atas batu, tiba-tiba mata air pun memancar deras dari tanah yang tandus itu. Air pun beriak tiada henti, mata air ini disebut Zam-Zam. Padahal ibunya Hajar, tengah berlari terengah-engah bolak-balik sebanyak 7 kali, dari Bukit Safa ke Bukit Marwa, demi mencari mata air tapi tidak juga berhasil. Dia hampir putus asa, akhirnya Hajar menengadahkan kedua tangannya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ismail buah hatinya tidak mati kehausan. Maha besar Allah, sungguh cepat doanya terkabul, mata air pun memancar dari tempat yang tidak disangka. Dari tengah-tengah gurun kering yang penuh bebatuan, air pun memancar deras. Hajar melepaskan dahaga Ismail kecil yang tengah kehausan dengan meminumkan air kepadanya. Tanah yang gersang di sekitar sumur Zam-Zam segera berubah menjadi hijau.
Nun jauh di sana, suku Badui Jurhum sedang mengembara di tengah gurun. Perjalanan itu membawa mereka menuju arah mata air yang lantas bermukim di sekitar Zamzam. Dengan begitu, Nabi Ismail kecil dan ibunya kini hidup di tengah keramaian manusia. Maka, doa Nabi Ibrahim alaihi salam benar-benar dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kini, lembah yang dulunya gersang sudah dipenuhi manusia. Detik-detik lahirnya peradaban pun tampak di depan mata dengan berdirinya sebuah kota utuh yang disebut kota Mekah. Setelah kota Mekah berdiri, Nabi Ibrahim alaihi salam beberapa kali mengunjungi keluarganya di sana. Nabi Ismail alaihi salam sendiri diriwayatkan menikahi seorang perempuan dari suku Jurhum, tetapi pernikahan itu tidak berlangsung lama. Nabi Ismail alaihi salam menceraikan istrinya atas permintaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayahnya,